Selanjutnya kita akan bicara tentang badan usaha apa sih yang membutuhkan jasa penilaian. Pertama, perbankan. Perbankan itu lebih kepada agunan kredit, jaminan. Jadi kalau seseorang mengajukan kredit ke bank, itu pasti ada yang namanya agunan atau jaminan. Nah, tugas dari penilai adalah menilai nilai ekonomis dari objek tersebut atau dari objek yang diagunkan tersebut. Walaupun sebenarnya bank juga sudah memiliki penilai internal, tetapi dalam peraturan perbankan, peraturan Bank Indonesia juga disebutkan bahwa melakukan penilaian ulang dengan menggunakan penilai independen. Bahasanya sih seperti apa saya juga nggak begitu hafal, tapi intinya bank harus menggunakan penilai independen selain penilai internal mereka sendiri. Itu memang sudah ada aturannya perbankan. Kemudian juga ada industri keuangan non-bank. Industri keuangan non-bank ini asuransi, perusahaan-perusahaan pembiayaan, kemudian dana pensiun. Jadi intinya IKNP ini adalah sebuah badan atau lembaga yang melakukan kegiatan keuangan dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk kepentingan investasi. Tapi untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan penilaian di IKNP ini, seorang penilai harus terdaftar dulu di OJK. Kemudian juga pasar modal. Pasar modal ini lebih kepada perusahaan-perusahaan yang akan go public. Di dalam peraturan pasar modal sendiri disebutkan bahwa salah satu profesi penunjang pasar modal adalah penilai. Kemudian pengguna jasa penilaian ini juga pemerintah, baik pusat maupun daerah. Ini lebih kepada penilaian aset-aset negara, aset-aset pemerintahan, karena dalam peraturan pemerintah tahun 2014 karena ada peraturan pemerintah tahun 2014 tentang pengelolaan aset negara atau aset-aset daerah. Kemudian apalagi? BPN. BPN juga menggunakan jasa penilaian untuk melakukan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan untuk penilaian NJOP, penilaian pajak bumi dan bangunan. Itu mereka juga menggunakan jasa appraisal. Lalu juga ada perpajakan, kemudian ada juga pihak-pihak lain dari perusahaan-perusahaan, dari perorangan, dari perusahaan-perusahaan misalnya untuk kepentingan pelaporan keuangan, untuk kepentingan transaksi, untuk dari perorangan juga untuk kepentingan jual beli, untuk kepentingan sewa menyewa. Jadi sebenarnya banyak sekali usaha-usaha yang membutuhkan jasa penilaian. Itu tadi sedikit gambaran tentang apa aja sih yang membutuhkan penilai, membutuhkan IPC. Kemudian kita bicara ruang lingkup penilaian. Kalau bicara ruang lingkup penilaian, sebenarnya banyak sekali ruang lingkup dalam penilaian ini, tapi di sini saya akan sedikit aja garis besarnya aja, luar-luarnya aja, karena masih banyak orang lain atau ahli-ahli lain dalam penilaian yang bisa menjelaskan tentang hal ini. Jadi saya lebih kepada pengenalannya aja. Tapi jangan kemana-mana dulu, saya ngopi dulu. Dan kalau kita mengacu kepada peraturan Kementerian Keuangan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada beberapa bidang jasa penilaian yang bisa diberikan. Satu, penilaian properti sederhana. Meliputi apa aja properti sederhana? Satu unit rumah atau tanah dengan luas maksimal 5.000 untuk satu unit rumah. Satu unit ruko, satu unit rukan, satu unit mesin,
1 unit apartemen, jadi penilaian sederhana itu lebih kepada per unit satuan. Yang kedua ada penilaian properti. Penilaian properti ini cakupannya lebih luas lagi, dia bisa menilai tanah dan bangunan, hotel, pabrik, mesin, beserta instalasinya. Dia bisa menilai perkebunan, kehutanan, dia bisa menilai kendaraan, alat berat, bahkan satelit pun bisa dinilai oleh penilai properti ini. Selain jasa penilaian, apakah bisa melakukan pekerjaan lain? Bisa. Menjadi agen properti, pengawasan proyek, studi kelayakan usaha, dan lain sebagainya. Ada beberapa aturan-aturan yang harus dipenuhi. Kemudian ada penilaian bisnis, meliputi apa aja: entitas keuangan, opini kewajaran, penyertaan, surat-surat berharga, aset tak berwujud, studi kelayakan. Banyak sekali yang bisa dikerjakan oleh penilai bisnis. Kalau mau lebih detail, mau lebih mengerti lagi, ikuti sekolah-sekolah yang diadakan oleh MAPI tentang penilaian. Kemudian ada penilaian personal property. Penilaian personal property ini masuk ke dalam penilai properti, tapi dia lebih spesialis ke mesin dan peralatan beserta instalasinya. Kemudian pabrik beserta instalasinya. Kemudian alat-alat berat, alat-alat telekomunikasi, alat-alat lebih ke arah peralatan-peralatan. Apalagi yang perlu kita bahas? Kita sudah bahas SPM, kita sudah bahas lingkup penilaian, kita sudah bahas apalagi tadi, apa aja atau siapa saja pengguna jasa penilaian. Sekarang ini banyak sekali usaha-usaha yang membutuhkan jasa appraisal dengan berbagai macam tujuan, dengan berbagai macam kepentingan gitu. Penilaian ini bisa bermacam-macam tujuannya, banyak banget tujuannya. Nanti kita bahas di video selanjutnya di lain kesempatan. Itu ada tujuan untuk transaksi, ada untuk laporan keuangan, ada untuk perpajakan, ada untuk banyak sekali. Nanti kita bicara lain waktu. Untuk kali ini gue rasa cukup obrolan kita hari ini, udah cukup banyak yang kita omongin. Jangan lewatkan juga video selanjutnya karena masih banyak sekali yang mau kita obrolin, mau kita bahas tentang penilaian. Mudah-mudahan sih kedepannya kita bisa mendatangkan narasumber untuk lebih detail, lebih jelas, lebih baik lagi, sama-sama belajar kita. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih atas supportnya, partisipasinya. Maju terus penilaian Indonesia. Jangan lupa dukung dan